Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mawar Salongi dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja pada pertanyaannya. Yang pertama, pandangan teori behaviorisme tentang belajar. Menurut teori behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, di mana perubahan tersebut muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subjek. Secara teorik, belajar dapat konteks behaviorisme melibatkan 4 unsur pokok, yaitu drive, stimulus, respons, dan reinforcement. Apa yang dimaksud dengan drive? Yaitu suatu mekanisme psikologis ya yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas belajar. Selanjutnya, pandangan teori kognitif tentang belajar sama halnya dengan behaviorisme. Teori kognitif juga merupakan bidang kajian psikologis yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena belajar manusia. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori yang muncul sebagai respon terhadap kelemahan mendasar dalam teori behaviorisme yang lebih mementingkan perubahan perilaku yang tampak. Bagi para penganut teori kognitif, belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respons, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain, yaitu mental, emosi, persepsi, yang menyebabkan orang memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Selanjutnya, pandangan teori konstruktivisme tentang belajar. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realita yang dihadapinya. Nomor 2, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi yang hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, guru bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Kemudian, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Selain itu, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Nomor 3, guru adalah pendidik yang menjadi tokoh atau panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, disiplin. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas, memberikan bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma-norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar. Di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan dalam kegiatan pembelajaran, guru akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang bersikap akrab dengan penuh tanggung jawab, serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra dalam menggali dan mengolah informasi menuju tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Nomor 4, dari kasus tersebut, yakni seperti kekerasan seksual maupun fisik, menurut saya ini berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian. Mengapa? Karena kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian seperti kepribadian yang positif seperti
supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswa. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Terima kasih.